Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elma Koo, mahasiswa jurusan Fisika UIN Mataram. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fisika, yaitu statistik Maxwell-Boltzmann. Yang pertama, teori statistik Maxwell-Boltzmann. Yang dimana statistik Maxwell-Boltzmann sering digambarkan sebagai statistik bagi partikel klasik yang terbedakan. Sistem partikel klasik terbedakan merupakan sistem partikel yang konfigurasinya berbeda ketika dua atau lebih partikel ditukarkan. Dengan kata lain, konfigurasi partikel A di dalam keadaan 1 dan partikel B berada di dalam keadaan 2. Berbeda dengan konfigurasi ketika partikel B berada dalam keadaan 1, sehingga partikel A dalam keadaan 2. Atau dalam contoh lainnya itu, partikel-partikel yang ada di sebuah kelas, misalkan kelas A memiliki sifat-sifat, karakteristik yang berbeda yang bisa kita bedakan antara sifat si A, sifat si B, dan juga sifat si C. Masing-masing pasti memiliki nama, bentuk wajah, ciri-ciri, dan sebagainya. Ketika gagasan ini diimplementasikan, akan dihasilkan distribusi Boltzmann biasa bagi partikel dalam tingkat energi. Yang selanjutnya, persamaan Maxwell-Boltzmann yaitu Ns sama dengan Gs eksponensial alfa plus beta Es, yang dimana Ns sama dengan jumlah sistem untuk kelompok energi Ks. Gs sama dengan jumlah keadaan untuk kelompok energi S. Es sama dengan energi Ks. Kemudian nilai alfa dan beta adalah nilai konstan. Yang selanjutnya, distribusi Maxwell-Boltzmann. Distribusi Maxwell-Boltzmann ditemukan dan didirikan oleh fisikawan Skotlandia James Clerk Maxwell dan mengembangkan teori kinetik gas pada tahun 1859. Maxwell menentukan distribusi kecepatan dalam gas, di mana partikel tidak terus-menerus berinteraksi satu sama lain, tetapi bergerak bebas antara tabrakan pendek. Kemudian, temuan Maxwell kemudian digeneralisasikan pada tahun 1871 oleh fisikawan Jerman Ludwig Boltzmann untuk mengungkapkan distribusi energi molekul, sehingga dapat kita kenal dalam kehidupan kita dalam pembelajaran statistik, yaitu distribusi atau teori Maxwell-Boltzmann, karena ada perpaduan antara teori dari Maxwell dan juga teori dari Boltzmann, jadi dinamakan teori Maxwell-Boltzmann. Oke, selanjutnya, hal yang perlu dikuasai sebelumnya, yang dimana pertama permutasi. Apa itu permutasi? Permutasi merupakan peluang menyusun suatu objek dengan urutan tertentu. Di sini ada 3 buah partikel. Bisa teman-teman atau bisa semuanya lihat. Di sini ada 3 buah partikel, yaitu ada yang berwarna biru, berwarna hitam, dan juga berwarna abu. Dari 3 buah partikel ini bisa kita tukarkan dari biru ke hitam, terus dari hitam bisa diganti ke biru dan sebagainya. Jadi 3 partikel ini bisa kita tukarkan gitu. Dan berapa kali kalau untuk masa penukarannya itu? Masa penukarannya itu sebanyak 6 kali. Nanti bisa langsung diganti di bagian angka. Oke, kita lanjut. Yang selanjutnya,
Maxwell mengilustrasikan gas terdiri dari miliaran molekul bergerak cepat secara acak, sewaktu-waktu bisa bertabrakan satu sama lain. Contohnya di sini ya, ada miliaran molekul, ini contoh gambarnya. Sewaktu-waktu molekul ini bisa saja bertabrakan dengan wadah dindingnya atau dengan sesama molekul-molekul yang lainnya, bisa saja bertabrakan. Nah, itu yang dinamakan, itu yang diilustrasikan oleh Maxwell gitu. Secara kuantitatif, hal ini sesuai dengan sifat fisik dari gas. Jika kita menerima gagasan bahwa suhu yang meningkat menyebabkan molekul bergerak lebih cepat dan lebih sering bertabrakan dengan dinding wadah. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang definisi sistem dan assembly. Yang pertama, apa itu sistem? Sistem itu adalah mengacu pada suatu partikel, sedangkan assembly adalah merupakan kumpulan dari partikel-partikel atau sistem-sistem tersebut. Bisa teman-teman lihat pada gambar di sini, sudah saya anak panahin pakai warna biru. Kalau sistem itu adalah suatu partikelnya, sedangkan assembly itu adalah kumpulan-kumpulan daripada partikel-partikel dan sistem-sistem tersebut. Kayaknya sudah jelas ya gambarnya juga. Oke, sekarang kita lanjut. Yang pertama, yang selanjutnya, asumsi dari Maxwell. Ada beberapa asumsi dari Maxwell. Yang pertama, ukuran partikel jauh lebih kecil jika dibandingkan dengan jarak antar partikel. Yang kedua, tumbukan antar partikel merupakan tumbukan paling sempurna atau berlaku hukum kekekalan energi mekanik. Yang ketiga, tidak ada interaksi antar partikel. Yang keempat, posisi dan kecepatan awal partikel didistribusikan secara acak. Nah, apa ini fungsi dari asumsi dari Maxwell? Fungsinya adalah dengan menggunakan asumsi-asumsi tersebut, Maxwell dapat menghitung probabilitas dari partikel yang dipilih secara acak dengan kecepatan tertentu. Selanjutnya, teori Maxwell yang berdasarkan rata-rata statistik dapat mencari macrostats atau biasa kita sebut besaran yang terukur dan teramati. Contohnya itu seperti tekanan, volume, energi total, dan lain-lain. Secara fisik, tiap kontainer menggambarkan keadaan di mana setiap partikel dapat diletakkan. Yang kedua, pada kasus klasik, tidak ada pembatasan tentang berapa banyak partikel yang dapat diletakkan pada setiap kontainer atau keadaan. Yang ketiga, pada kasus kuantum, terdapat pembatasan untuk beberapa partikel. Yang selanjutnya di sini adalah fungsi distribusi statistik untuk Maxwell-Boltzmann. Ini adalah fungsi distribusinya secara umum, yang dimana F dikali EI sama dengan EI per GI sama dengan epsilon alfa plus beta EI. Aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann. Kenapa kita harus mengetahui tentang aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann? Agar kita bisa mengaplikasikan tentang statistik Maxwell-Boltzmann di dalam pembelajaran kita, terutama di dalam mata pelajaran statistik. Yang dimana aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann ini dapat kita pahami ketika kita itu sudah mengetahui dasar-dasar daripada Maxwell-Boltzmann. Ada beberapa aplikasi statistik Maxwell-Boltzmann yang saya kemukakan di sini. Yang pertama, pelebaran spektrum akibat efek Doppler. Untuk aplikasi yang kedua, atom magnetik dalam medan magnet. Yang ketiga, dipol listrik. Yang keempat, momen magnetik dengan 3 arah orientasi. Yang keempat, momen magnetik dengan arah orientasi sembarang. Yang kelima, vibrasi Kisi dalam kristal. Yang keenam, hopping. Yang ketujuh, persamaan difusi Einstein. Yang kedelapan, prinsip ekipartisi energi. Nah, dari
dari pengaplikasian statistik Maxwell-Boltzmann ini, saya akan menjelaskan satu poin yang paling atas, yaitu pelebaran spektrum akibat efek Doppler. Ini bisa teman-teman lihat gambarnya, yang dimana untuk efek Doppler ini bisa kita temukan di dalam gelombang bunyi atau gelombang elektromagnetik. Contohnya itu, jika sumber bunyi mendekati pengamat, maka panjang gelombang yang diukur pengamat lebih pendek daripada yang dikeluarkan sumber bunyi. Sebaliknya, jika sumber menjauhi pengamat, maka panjang gelombang yang diukur pengamat lebih panjang daripada yang dikeluarkan sumber bunyi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Semoga dapat dipahami dan mendapatkan manfaat buat saya pribadi dan juga untuk teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan. Terima kasih.